Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, guys LPG kembali di channel yang kata anggota anggota boleh kota marsi kota cukup ada batal botah kata apa gantar dalam semut kitab. Bro, orek. Baca. Guys, jadi kali ini kita bakalan membuat sedikit video yaitu himbauan dari saya. Jadi ini adalah ilmu yang saya dengar dari televisi maupun lisan, yang saya dengar dari orang yang berilmu. Lalu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman juga, dan semoga ini menjadi bermanfaat mengenai virus corona yang mendunia guys. Semua orang bertanya-tanya apakah itu virus corona. Sebenarnya itu virus corona itu apa? Kenapa bisa hadir di permukaan bumi ini? Tapi sebelum lanjut videonya jangan lupa di subscribe dulu, like, komen, dan share agar teman-teman yang ada di luar di sana, di Bulukumba, di Bones, Layar, yang ada di semua di dunia ini bisa mengetahui bahwa apa sih itu virus corona. Oke, jangan berlama-lama, langsung saja kita mendengar dan melihat videonya. Kuila, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Alhamdulillah. Assalatu assalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Hadirin pemirsa yang ada di rumah ataupun yang menonton video ini, sebelum kita lanjut, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat, hidayah, kesehatannya lah kita masih sempat membuat video ini. Dan tak pernah luput kita mengirimkan salam salawat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan, beliau adalah nabi besar, nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di atas permukaan bumi ini. Hadirin teman-teman sekalian, yang lagi viral di muka bumi ini, yang lagi mendunia di bumi Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai COVID-19 atau virus corona. Ada yang bertanya, apakah virus corona ini adalah balai tentara Allah Subhanahu wa taala? Yang saya dengar dan saya ketahui dari televisi, ulama-ulama yang sudah berbincang mengenai ini, saya mendengar dan menurut saya semua yang ada di permukaan bumi ini ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bumi, sisinya, semua makhluk Allah, bahkan planet yang ada di luar angkasa, bintang, semua yang ada di galaksi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, lalu ada yang bertanya lagi, virus corona ini hadir tiba-tiba. Mungkin Anda ketahui bahwa virus corona ini awalnya dari Cina, negara Cina. Iya, tapi ini adalah sebenarnya cobaan atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila memang benar, jika benar virus corona ini adalah balai tentara Allah yang Allah kirimkan ke muka bumi ini, untuk apa? Apakah untuk kita sadar, untuk kita menyadari bahwa dunia ini tua. Ingat Pak, ada hadis Rasulullah bahwa dunia ini umurnya tidak sampai 1.500 tahun. Dan sekarang umur dunia ini sudah ingin masuk 1442. Nah, disinilah kita mulai sadar, teman-teman. Kesadaran. Kita harus buka hati kita, menyadari diri kita bahwa dunia ini sudah tua. Banyak sekali contoh-contoh dan ujian-ujian yang sudah Allah turunkan ke muka bumi ini untuk kita, untuk kesadaran kita. Contohnya virus corona ini. Virus corona datang, balai tentara Allah datang. Mau tidak mau semua wanita harus berhijab. Mau tidak mau wanita harus menutup auratnya. Contohnya masker. Masker diperebut-rebutkan,
bahkan masker habis, nggak ada yang dapat. Habis ini gara-gara apa ini? Untuk menutupi auratnya. 1400 tahun lalu hadis Rasulullah, wanita wajib menutup aurat, pakai masker. Nah sekarang sudah muncul, mau tidak mau semua harus menutup auratnya. Jadi ini adalah satu contoh. Seakan-akan Allah itu memaksakan kita ya. Seakan-akan Allah memaksakan kita untuk menutup aurat. Kalau nggak dikasih gini, kalau nggak dikasih cobaan seperti ini, pasti tidak bermasker, tidak menutup aurat. Dan disinilah kita sadar bahwa umat muslim itu benar-benar luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena mau tidak mau memaksakan kita harus menutup aurat. Karena takut terhindar virus corona. Andaikan neraka, Pak. Andaikan neraka Allah tampakkan, mungkin semua orang berlomba-lomba untuk beribadah. Wanita khususnya berlomba-lomba menutup aurat. Ini corona saja, Pak. Corona tidak terlihat. Semua orang berlomba-lomba mencari masker untuk menghindarinya. Apakah mereka tidak sadar, Pak? Ini adalah ujian dari Allah. Dan ada yang bertanya lagi. Apakah ininya ujian atau musibah? Ya, bisa dikatakan ini ujian dan musibah. Musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita taat kepadanya. Tetapi saya tidak bisa mengatakan ini adalah azab. Azab itu berbeda dengan ujian. Jadi azab itu seperti kaum Nabi Nuh. Nah, kaum Nabi Nuh itu namanya azab, guys. Semuanya pada saat itu, semua kaum Nabi Nuh itu tidak mau taat kepada Allah, sehingga Allah memberikan azab. Azabnya seperti air. Semua umat manusia pada kaum Nabi Nuh, semua dimakan air, guys. Langsung diratakan. Nah, taat tidak taat, semuanya hancur. Semuanya dimakan air. Beda dengan musibah. Kalau musibah dengan ujian, maukah itu orang yang beriman, tidak beriman, muslim atau tidak non-muslim, semuanya tetap dikena musibah, guys, ditimpa. Tetapi kalau azab, namanya azab orang yang tidak taat, orang yang memang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dimakan air seperti kaum Nuh. Nah, sekarang yang ini yang ada di tahun 2020 ini, guys, adalah virus corona. Orang yang taat, orang yang tidak taat, muslim atau tidak muslim, semua kena. Dan kita di sini hanya untuk apa, guys? Kita hanya tabah menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini akan ada hikmah di balik semua ini. Dan insya Allah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga virus corona ini hilang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menyambut bulan suci Ramadan yang penuh kebaikan, yang penuh ampunan, yang penuh keberkahan. Dan pesan saya satu kali lagi, pesan saya yang terakhir buat teman-teman yang ada di rumah. Saya juga pusing, guys, mengenai ini, bahwa lockdown itu kita tetap di rumah, itu adalah himbauan dari pemerintah. Tetapi apakah Anda ketahui, lockdown itu bukan hanya himbauan dari pemerintah, tetapi himbauan dari, pernah juga ada waktu zaman Rasulullah. Rasulullah menyuruh kita untuk menghindari virus seperti ini, berhati-hati. Bukan berarti kita tidak taat kepada Allah, tetapi kita ingin memutuskan rantai-rantai virus corona, guys, agar kita tidak tersebar atau tidak tertular dengan virus ini. Mungkin semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga teman-teman yang ada di rumah mendengar ini, dan semoga, dan ini bukan ceramah, guys. Sebenarnya ini bukan ceramah dan saya bukan ustadz. Saya hanya juga mendengar apa yang saya dengar lalu menyampaikan teman-teman, karena menyampaikan kebaikan itu dapat berpahala, guys. Jadi buat teman-teman jangan juga komen yang tidak baik. Mungkin ini coba penyampaian atau himbauan dari saya, dan ini yang saya sampaikan saya pernah dengar juga di televisi maupun langsung dari lisan orang-orang tua, orang-orang yang berilmu, dan akhirnya saya juga sampaikan kepada kalian, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa di subscribe dulu, like, comment, dan share, supaya teman-teman yang ada di luar sana mengetahui bahwa di sini ada penyampaian yang cukup bermanfaat. Ya cukuplah, bukan berarti bermanfaat, tapi cukup bermanfaat dari saya. Dan buat teman-teman rajin-rajin mendengar berita, agar kalian ketahui munajat Islam atau lampu Islam, agar hati Anda terbuka bisa ke jalan Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin cukup sekian dulu videonya. Jangan lupa di subscribe. Wabillahi taufiq walhidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.